mengajarkan bahwa dari memberi kami diberi, dari menolong kami tertolong. Memikirkan diri sendiri sih, ya nggak mau lah ya. Karena orang dengan gangguan jiwa kita nggak pernah tahu dia bisa nyerang kita kapan aja, gitu. Tapi ya itu sekali lagi, ini panggilan jiwa. Awalnya, anak-anak ini tak saling mengenal. Mereka berasal dari keluarga dan daerah yang berbeda di penjuru Indonesia. Anak-anak kurang beruntung ini harus terpisah jauh dari keluarganya yang tak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan diantar orang tua ataupun saudara, bahkan datang sendiri. Kini mereka bersama layaknya keluarga kandung yang saling membantu satu sama lain. Inilah Atik Widayati, seorang wanita parubaya yang mempertemukan dan merawat anak-anak kurang beruntung ini dengan sepenuh hati. Meskipun kala itu dirinya juga kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun Atik prihatin melihat anak-anak dari keluarga kurang mampu harus putus sekolah. Padahal mereka memiliki keinginan kuat untuk melanjutkan pendidikan. Saya tidak pernah merencanakan punya panti, cuman niat saya menolong supaya tidak ada anak yang bodoh, sebenarnya tidak bodoh, tapi tidak mampu sekolah. Tetapi waktu itu tambah lagi banyak yang minta disekolahkan, sedangkan kami juga tidak mampu, ya. Makanya moto yayasan ini, sekalipun aku miskin, aku ingin memperkaya banyak orang. Ya, jadi waktu itu pada nangis minta disekolahkan. Jadi akhirnya kami tampung, kami sekolahkan. Kami waktu itu kerja mulung, jual tai ayam, jual pecel lele, dan juga nanam sayur. Akhirnya ketemu Pak Dande Mindarto, kami jadi pembantu rumah dinas Kodim. Semakin hari, jumlah keluarga kurang mampu yang menitipkan anak-anak kepada Atik semakin bertambah. Namun Atik tak bisa menolak. Dirinya tak mau anak-anak kurang beruntung itu bernasib sama dengannya, yang hanya bisa menempuh pendidikan formal hingga sekolah dasar saja. Di situ Bapak tanya, anak-anak ini mau dibawa kemana? Saya bilang dibawa ke Tuhan. Maksudnya kamu mau dibawa kemana? Ini anak semakin banyak. Akhirnya di situ saya ketemu orang Bumi AC. Ya, dia datang membawa sumbangan. Dia bilang, Bu, kalau ini secara hukum, kalau 5 orang ibu tampung tidak ada surat izin panti asuhan atau yayasan, ibu akan masuk penjara. Di situ akhirnya saya lapor komandan bahwa akan bikin panti asuhan. Kini, meskipun jauh dari keluarga, anak-anak ini masih terus semangat menjalani hidup dengan keluarga barunya. Keseharian mereka terus diisi dengan berbagai kegiatan positif yang diharapkan dapat membentuk rasa kekeluargaan walau tak sedarah.
Meskipun mereka berasal dari suku dan ras yang berbeda, rasa toleransi antara anak-anak kurang beruntung ini begitu tinggi. Ini dari seluruh Indonesia, ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Palembang, ada yang dari Magelang, ada yang dari Medan, Jambe, hampir seluruh Indonesia. Jadi kesini karena mereka tidak mampu. Ya, ada anaknya pemulung yang sarjana pertama, kedua, dan ketiga. Itu anaknya pemulung. Ada yang memang bapaknya nggak ada yang dari Nias memang yatim piatu. Ya, melalui orang pendeta, dia bilang ini ada anak yang tidak mampu mau sekolah, bisa diterima enggak. Jadi mereka diantar sama pendetanya ke tempat ini. Dalam mendirikan panti asuhan Roots, Atik tak sendirian. Atik dibantu oleh 2 orang rekannya yang juga memiliki kepedulian tinggi terhadap anak-anak kurang beruntung ini. Mereka sudah mulai merawat anak-anak dari keluarga kurang mampu jauh sebelum panti asuhan Roots resmi berdiri pada tahun 2010 lalu. Keluarga saya, papa mama, almarhum dan almarhumah suruh datang ke Bangka untuk membantu pekerjaan Tuhan atau gereja yang ada di Bangka yang kami layani pada waktu itu. Dan akhirnya 2004 ayah saya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa dan saya, Tante Ati dengan mama saya yang merawat anak-anak pada waktu itu. Hanya ada beberapa saja pada waktu itu anak-anak jemaat yang tidak mampu kami rawat, saya, mama saya dengan Tante Ati tahun 2004 pada waktu itu. Saya anggap itu bentuk pelayanan juga sih sama anak-anak gitu, ngurus anak-anak, pelayanan juga sih karena tujuan saya sini kan ada di sekolah pendeta untuk melayani. Jadi saya terbeban untuk anak-anak, untuk juga bantu mengurus anak-anak gitu. Tak memiliki pekerjaan tetap, membuat 3 wanita pengasuh anak-anak dari keluarga kurang mampu ini harus terus berusaha agar anak-anak ini dapat hidup dengan layak serta mendapatkan pendidikan formal. Jadi rumah ini kami bekas kusen-kusen gereja yang tidak terpakai karena gereja kami 12 tahun tidak terbangun. Akhirnya kusen yang rusak kami ambil, kami bentuk yang baik, kami pasang. Lalu rumah tingkat ini kami nyari batu-batu koral ini di jalan karena bekas bikin bandar jalan. Jadi kami cuci, besi-besinya ini sisa gereja. Akhirnya jadilah rumah tingkat dan kantor ini.
Membimbing anak-anak yang berasal dari latar belakang yang berbeda bukanlah hal yang mudah. Tak jarang, ibu asuh harus bersabar dan berusaha memahami anak-anak ini. Ya karakter. Ya kalau Dana saya percaya sampai hari ini sekalipun mungkin kami tidak berlebihan tetapi kami dicukupkan oleh Tuhan. Ya karakter karena kan saya nggak tahu latar belakang mereka. Ya kami cukup berat mendidik anak-anak supaya takut akan Tuhan, supaya hidup disiplin itu kendala yang sangat berat buat kami. Bukan hanya anak-anak dari keluarga kurang mampu. Pengasuh di panti asuhan Roots juga merawat beberapa orang dengan gangguan jiwa. Bagi mereka, semua orang berhak mendapatkan perlindungan dan kehidupan yang layak. Kalau memikirkan diri sendiri sih, ya nggak mau lah ya. Karena orang dengan gangguan jiwa kita nggak pernah tahu dia bisa nyerang kita kapan aja. Gitu. Tapi ya itu sekali lagi, ini panggilan jiwa, panggilan hati yang tidak bisa ditolak begitu. Yang memang ya udah kalau emang Tuhan izinkan melayani seperti ini, kami jalankan dengan ya itu saya katakan tadi dengan hati yang besar, dengan jiwa yang besar. Kalau tidak kuat seperti itu, ya kita bisa berhenti di tengah jalan. Terus mereka gimana? Nah saya selalu berpikir begitu. Kalau saya mau umpama ada waktu saya capek atau saya lelah gitu menghadapi orang-orang ini, saya akan mulai mengingat kalau mereka saya pulangkan ke habitat mereka, kembali ke masing-masing, apa jadinya mereka, bagaimana tanggung jawab saya yang sudah diberikan Tuhan kepada saya. Nah itu kembali lagi, jadi saya dengan sukacita melayani mereka. Bukan hal yang mudah bagi mereka untuk merawat orang dengan gangguan jiwa. Kejadian-kejadian tak terduga sering kali menjadi warna yang mengisi keseharian mereka. Ada satu namanya Senfree ya, namanya Senfree tapi panggilan sayangnya Asen. Waktu pertama kali nyampe itu kan dia memang karena dia sudah terbiasa di jalan begitu. Jadi karena pintu memang belum pintu dibuka aja seperti itu, dia keluar. Kami kejar pakai pertama kejar pakai kaki. Nggak karena cepet banget dia biasa di jalan, pakai motor akhirnya. Aduh, bolak-balik. Tapi pada waktu itu sih merasanya enjoy aja gitu loh, sukacita aja. Jadi justru jadi lucu-lucuan begitu. Tapi puji Tuhan, hari-hari ini dia walaupun kami sudah kami bebaskan lagi kan, kemarin sempat kami kunci, takutnya dia ke jalan seperti itu. Tapi hari-hari ini biar kami bebasin pun dia sudah tidak mau lagi ke jalan gitu. Perjuangan Atik, Audra, dan Ika mulai membuahkan hasil. Kini sudah ada beberapa anak asuhnya yang berhasil meraih gelar sarjana. Tri Surani misalnya, dengan tekadnya yang kuat untuk melanjutkan pendidikan, dirinya memberanikan diri untuk merantau ke bumi serumpun sebalai dan menjadi anak asuh di panti asuhan pada waktu itu. Ceritanya kan saya dari keluarga miskin lah ya, dibilang bapak saya pemulung, orang tua saya. Terus saya di sana sekolah SD saya nyari-nyari sendiri, biaya sampai SMP saya nyari sendiri karena
kami 6 saudara. Kalau kami ngandelin orang tua pasti nggak bisa sekolah. Jadi apa yang bisa kami kerjain bantu tetangga di sana gitu kan. Pokoknya dari keluarga miskin. Terus ibu pendeta yang di sana dulu mantan pengerja Ibu Odra, kenal sama Ibu Odra. Terus dikasih tahu sama ibu pendeta sana itu ke Ibu Odra bahwa di sini ada nih anak yang susah, miskin, tapi tekadnya untuk sekolah tinggi banget gitu kan, direkomend. Jadi saya nggak kenal kan sama Ibu Ati, Ibu Odra nggak tahu Bangka Belitung, apalagi nggak tahu kan. Pokoknya saya nurut aja, intinya saya mau sekolah kayak gitu. Resmi menjadi sarjana, Tri memilih untuk mengikuti jejak ibu asuhnya dengan mengabdikan diri di panti asuhan tanpa digaji. Baginya, adik-adik asuhnya di panti asuhan harus tetap bersekolah dan mendapatkan masa depan yang lebih cerah. Saya udah sempat kerja di hotel waktu itu 1 bulan. 1 bulan saya kerja, lalu bendahara di panti kita kecelakaan baru meninggal kan. Jadi kita kekurangan orang, ibu pantinya kurang orang untuk bantu ngelola di panti. Jadi waktu itu saya udah tamat, udah kerja, ya saya memutuskan untuk keluar. Karena anak-anak yang lain kan masih sekolah, masih bekerja. Jadi saya bilang dalam hati, ya sudahlah, karena saya tahu rasanya Ibu Odra, Ibu Ati ngurus saya sekolah itu, daftar sekolah, antri-antri itu saya tahu capeknya kayak apa. Jadi ya udah, saudara saya kan ada 5 di sini kan. Biarlah mereka semua udah bekerja, biar saya yang membantu di panti. Jadi seperti itu. Melihat anak-anaknya sukses, pastinya menjadikan kebanggaan dan kepuasan bagi ibu asuh yang dengan tulus dan ikhlas merawat dan menyekolahkan puluhan anak-anak yang bertekad merubah nasib menjadi lebih baik. Ayo makan semuanya. Ayo Sani pimpin doa makan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pada hari ini Tuhan, berikan kami kesehatan kekuatan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan menikmati berkat-Mu ya Tuhan, dalam berkati yang sudah menyediakan dan juga yang sudah memasaknya ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati mereka, biarlah makanan ini boleh menjadi kesehatan bagi tubuh kami ya Tuhan. Biarlah Engkau kuduskan dan kuasa firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, kami akan makan di doa kami dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya. Amin. Senang lah ya, bangga ya bisa mendidik anak sampai sekolah, sampai selesai sarjana. Dan kami juga sangat-sangat bersyukur sih sama Tuhan. Tuhan mempercayakan kami untuk bisa mendidik anak-anak sampai sekolah, bahkan ada yang sudah wisuda. Itu kesenangan dan kebanggaan kami ya, khususnya di dalam Tuhan. Membahagiakan anak-anak sudah menjadi keharusan bagi Atik dan ibu asuh di panti asuhan. Sesekali, anak-anak dan orang dengan gangguan jiwa yang dirawat di panti asuhan diajak untuk menikmati keindahan alam Bangka Belitung yang begitu eksotis. Melepas penat dari kesibukan untuk menikmati ciptaan yang maha kuasa bersama anak-anak penerus bangsa. Keceriaan dan kebersamaan inilah
yang akan sangat dirindukan oleh Atik dan ibu asuh lainnya saat harus berpisah dengan anak-anak asuhnya yang terus tumbuh dan berjuang meraih cita-cita. Ya itu juga masalah buat kami ya, karena jujur saya dari keluarga, saya dikasih orang dari kecil, saya pisah dengan keluarga. Jadi kadangkala ya sedih, kami pernah nangis sampai mencium tanah. Karena sudah saya rawat dengan baik, main diambil aja gitu ya. Tapi ya bagaimana, kami harus terima karena itu bukan anak kami. Jadi ya kami cuman sebagai wadah. Ya kami sebagai penabur, kalau diambil ya sudah, sekalipun kami ya sedih. Ada yang pergi kadang tidak dengan hormat, ya sedih, tapi ya bagaimana, itu memang sudah nasib kami ya. Gitu. Yang penting niat kami berbuat baik, gitu aja. Anak-anak menjadi aset bangsa yang begitu berharga. Berasal dari keluarga kurang mampu, bukan menjadi penghalang untuk meraih kesuksesan. Itulah yang ditanamkan Atik dan ibu asuh kepada anak-anak di panti asuhan. Berdoa dan belajar menjadi suatu keharusan yang dilakukan anak-anak di panti. Berharap kelak tak akan ada lagi anak-anak yang putus sekolah dengan alasan keterbatasan perekonomian. Sekalipun miskin, dirinya ingin memperkaya banyak orang. Begitulah prinsip yang selalu dipegang erat oleh Atik dan ibu asuh di panti asuhan Roots hingga kini.